Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Sebelum belajar kali ini kita baca doa dulu ya nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Diangkat kedua tangannya sayang. Sama-sama diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita masih mempelajari tema 6 cita-citaku, subtema 2 dan 3 dengan muatan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan kembali hewan-hewan dan tumbuhan di Indonesia yang hampir punah. Keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan kembali upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan yang pertama, tumbuhan mampu menyediakan oksigen. Yang kedua, tumbuhan dapat menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Yang ketiga, sebagai pelindung tanah-tanah miring agar tidak terjadi longsor. Dan yang keempat, tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan lain untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, hewan pengurai seperti cacing tanah, ulat kaki seribu, siput, dan lain-lain berfungsi untuk mengurai sisa-sisa makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Yang kedua, dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Kamu bisa perhatikan contohnya nak. Nah, di sana ada gambar burung ya. Burung ketika burung membuang kotorannya itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan ya, untuk dijadikan sebagai pupuk. Nah, tumbuhan kemudian akan dimakan oleh belalang ya. Belalang selalu menjadi santapan tikus ataupun katak. Tikus ataupun katak akan menjadi santapan ular, dan ular biasanya akan dimakan oleh burung elang. Nah, itu yang disebut sebagai rantai makanan. Materi ini akan kamu pelajari lebih jauh nanti di kelas 5 ya nak. Manfaat hewan bagi manusia antara lain yang pertama sebagai bahan pangan atau bahan makanan, misalnya ayam, sapi, bebek ya. Nah, yang kedua sebagai bahan sandang atau bahan pembuat kain sutra seperti ulat sutra ya. Yang ketiga adalah sebagai obat-obatan. Salah satu contohnya adalah kelinci. Kelinci dipercaya dapat berkhasiat sebagai obat asma. Nah, yang keempat yaitu kerbau, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk membantu manusia membajak sawah. Selain kerbau, ada juga kuda. Kuda dimanfaatkan tenaganya oleh manusia sebagai alat transportasi. Manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya adalah sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, sebagai obat-obatan, dan sebagai perabot rumah tangga. Nah, tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan sandang atau bahan membuat pakaian adalah pohon kapas. Bunga kapas dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain katun.
Selain bunga kapas, ada juga serat batang pisang, ya. Nah, untuk tanaman yang dijadikan sebagai obat-obatan yaitu ada jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Pohon jati dan pohon mahoni dimanfaatkan manusia untuk membuat perabot rumah tangga karena jenis kayunya yang keras, ya nak. Nah, untuk membuat bahan pangan atau bahan makanan ini yang paling banyak kita gunakan di antaranya adalah tanaman padi. Ini menjadi makanan pokok manusia, ya, makanan pokok orang Indonesia. Ada tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan hewan dan tumbuhan, kita tidak boleh berlebihan karena khawatir akan mengurangi populasinya. Kita juga harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu penyebab terjadinya bencana alam adalah karena keseimbangan alam yang terganggu. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dapat merusak alam. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Karenanya, mari kita jaga kelestarian lingkungan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Untuk hewan asli Indonesia yang hampir punah di antaranya ada gajah Sumatera, ada komodo, ada badak, ada harimau, ada orang hutan, dan masih banyak lagi binatang-binatang lainnya yang harus kita lindungi. Untuk tumbuhan yang semakin hilang keberadaannya di Indonesia antara lain adalah bunga bangkai. Disebut bunga bangkai karena aromanya yang sama seperti bau bangkai. Ada Rafflesia arnoldi dari Pulau Sumatera, ada juga anggrek hitam dari Papua, dan pohon ulin yang biasanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan diantaranya yang pertama, melakukan penghijauan atau penanaman kembali tumbuhan yang telah dimanfaatkan. Kedua, mencegah penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Keempat, membangun kebun buatan seperti kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani. Kelima, melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Keenam, membuat undang-undang perlindungan tumbuhan langka. Dan yang ketujuh, menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum. Nah, hal ini tentunya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan orang-orang dewasa untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Coba kalian pikirkan apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan, yang pertama, melindungi hewan langka dari hewan lain yang berbahaya. Yang kedua, membantu proses perkembangbiakan seperti mengambil telur hewan untuk ditetaskan. Yang ketiga, melakukan pelestarian in situ atau pelestarian hewan pada habitat aslinya. Dan yang keempat, melakukan pelestarian hewan ex situ atau pelestarian hewan di luar habitat aslinya dengan rehabilitasi dan penangkaran. Yang kelima, membuat undang-undang perburuan hewan langka. Dan keenam, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai undang-undang. In situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di dalam habitat aslinya, contohnya seperti di hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Sedangkan ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya, contohnya seperti di kebun raya, di kebun binatang, taman safari. Alhamdulillah selesai sudah penyampaian pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas di bawah ini. Salin di dalam buku tulis, kemudian foto dan share ke wali kelas masing-masing.
Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.